Selamat siang. Semoga Tuhan Yesus menyertai kalian dimanapun melangkah. Ini mau makan siang ini, Bapak Ibu ya. Setengah 12 mau makan siang. Sebentar. Ya. Jadi kita tahu ya, setiap agama pasti mempunyai kitab suci. Ya, kitab suci adalah ya firman Tuhan seperti itu. Semua mengakui firman Tuhan. Tetapi saya akan membalas tentang keimananku ya, Kristen. Karena itu yang saya pelajari. Jadi kalau kitab suci Kristen itu namanya Alkitab. Apa itu Alkitab ya? Alkitab itu ialah suatu nubuat yang diceritakan Tuhan kepada nabi-nabinya. Kan nabi itu penyambung lidah Tuhan ya. Ya, di dalam sejarah Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan itu mengutus nabi-nabinya untuk menceritakan apa yang akan terjadi ke depannya ya, seperti itu. Itulah Alkitab itu, yaitu nubuat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah Alkitab, firman Tuhan seperti itu. Nah, jadi isi dari Alkitab itu semua tentang tertuju kepada Yesus. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu tertuju hanya kepada Yesus. Itu Alkitab itu. Jadi Tuhan itu sudah ngomong duluan ya di kitab Yesaya, cuman saya lupa ayatnya. Jadi Tuhan itu sudah ngomong duluan ya. Jadi apabila ada Tuhan yang ngomong di masa depan, jadi akulah itu, seperti itu. Jadi tidak kaget sudah. Tuhan sudah ngomong duluan untuk di masa yang akan datang. Jadi tidak kaget. Itulah nubuat. Ya, jadi kita tidak kaget lagi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab ya. Semua hanya tertuju kepada Yesus. Ingat itu, tidak ada. Itulah intinya Alkitab itu. Mulai dia lahir, Yesus itu mulai lahir, remaja, terus sekolah, lalu singkat cerita dia disiksa, disalib, sampai akhirnya mati di kayu salib, lalu dikubur, lalu 3 hari kemudian bangkit. Nah ini intinya sebetulnya, bangkit dari kubur. Adakah yang bisa bangkit dari kubur kalau bukan hanya Yesus? Itu kemudian naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Itulah kitab suci. Jadi firman Tuhan itu kan menceritakan, intinya kan tentang Tuhan ya. Jadi saya katakan dari sini ya. Jadi Tuhan itu bukan seperti ini. Tuhan itu kan ada yang mengatakan 3 jadi 1, 1 jadi 3. Bukan seperti itu. Jadi memang banyak manusia yang tolol-tolol masih goblok-goblok ya. Ada bahasa namanya Tuhan itu berteopani ya. Jadi Tuhan itu bisa merubah wujudnya seperti yang dia mau ya. Seperti yang dia mau. Ketika di Israel dia bisa jadi, ketika mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir kan bisa tiang api kalau pada malam hari untuk menerangi jalannya orang Israel kan, kemudian siang tiang awan untuk menaungi kan panas matahari toh. Nah seperti itu. Jadi bisa juga jadi malaikat. Tuhan itu bertebar banyak kayaknya, terserah dia. Makanya kalian jangan sok-sok sok-sok jago. Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok jadi begini. Ya terserah Tuhan lah.
Terserah Tuhan, emangnya kamu itu siapa diketok kepalamu dibelah ya. Jadi itu bukan Tuhan, itu bukan tiga jadi satu, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan yang benar ya, inti dari ketuhanan. Tuhan itu datang ya, datang menemui umatnya, mau bentuk seperti apapun. Tuhan itu bisa berteopani mau 100 wujud, 1000 wujud, terserah, karena dia Tuhan maha kuasa. Itu. Jadi kalian jangan sok membatasi Tuhan ya. Orang-orang yang tolol-tolol itu jangan sok membatasi Tuhan. Digergaji kepalamu sebentar, dibelah. Jangan main-main sama Tuhan. Terserah Tuhan. Karena apa? Karena memang dia sayang sama manusia, sama dunia ini. Itulah Tuhan itu. Bukan Tuhan itu Esa. Esa itu Esa aja kamu nggak ngerti apa-apa ente tentang Esa. Ya Tuhan itu memang Esa, satu-satunya Tuhan yang hidup. Ya, hidup. Artinya ada roh. Tuhan itu roh. Tuhanmu apa? Bentuknya seperti apa? Ya. Di mana dia sekarang? Sembunyi di bawah pohon bambu, di bawah gunung, di bawah gunung, di bawah laut. Itu kan semua hanya Tuhan omong-omong aja ya, khayalan aja yang di karang-karang manusia. Itulah Tuhan itu. Semua agama punya Tuhan, banyak Tuhan, banyak. Ya, tetapi Tuhan Israel telah mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan orang Israel yang hidup, yang mengasihi kalian. Hidup. Jadi Tuhan itu roh. Roh itu hidup. Segala sesuatu yang tidak punya roh itu tidak hidup, tetapi mati jadi kodok, gitu ya. Itu seperti itu Tuhan yang benar itu. Tuhan yang benar, Tuhan yang penyelamat datang menyelamatkan umatnya, menolong umatnya, mengasihi umatnya. Itu mau berteopani, mau bermacam-macam seperti apa, terserah Tuhan. Itu. Jadi kadang manusia ini juga belum paham ya. Jadi memang manusia mengatakan Tuhan itu maha hadir ya. Banyak pendeta-pendeta mengatakan Tuhan itu maha hadir. Tetapi bagi saya itu terlalu konyol, bahasa anak-anak masih itu saya anggap ya. Tuhan itu maha hadir. Jadi Tuhan itu ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Irak, ada di Thailand, ada di Singapura, di Indonesia. Jadi maha hadir. Tetapi bagi saya itu terlalu menanggapi itu terlalu kecil. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini. Tuhan itu ya, bagi saya Tuhan itu. Jangankan Amerika, Indonesia dan lain-lain itu kan. Ini dunia ini ya, dunia ini, jagat raya ini, alam raya ini, itu aja hanya di ujung kuku Tuhan itu loh. Di dalam kukunya Tuhan itu ndak muat dunia ini. Coba. Karena begitu besarnya kuasanya. Ya. Seperti kita lah melihat semut di mata kita kan, itu kecil bagi kita kan. Kita bisa semua nampak kakinya, matanya, walaupun dia berjalan sampai sejam kita bisa ikuti itu kan. Kecil bagi kita semut itu, nampak semuanya. Begitu juga dengan Tuhan ya. Kamu berbuat dosa di Amerika, berbuat dosa di Rusia, di Thailand, di Indonesia, dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, itu Tuhan itu tahu. Orang yang seperti itu, perbandingan yang saya katakan tadi itu. Jagat raya ini di ujung kukunya. Siapa yang berbuat dosa jam yang sama ya, benua Amerika, Rusia, Amerika, Afrika itu, Tuhan itu tahu. Namanya maha kuasa. Karena memang kalian itu tidak mengerti kemahakuasaan Tuhan itu, tidak ngerti kalian. Maha kuasa aja kalian tidak ngerti. Itu kecil aja alam raya ini bagi Tuhan. Diketek ini meletup semua jagat raya ini. Ya, tetapi kalian itu
Bingung saya lihat kalian itu. Tuhan itu maunya kalian itu seperti yang kalian atur itu loh. Tidak ada rasa hormatnya kalian sama Tuhan itu. Heran saya. Cobalah kalian bertobatlah. Mintalah hikmat dari Tuhan agar kalian itu bijaksana itu loh. Agar kalian mengerti tentang Tuhan itu. Jangan hanya omong sana, omong sini. Maha kuasanya kalian tidak mengerti. Itu maksud saya itu. Jadi seperti itu apa? Begitu aja dulu Bapak Ibu ya. Jadi kitab suci itu yaitu adalah nubuat. Ya, nubuat yang diberitakan Tuhan kepada nabi-nabi untuk yang akan terjadi di kemudian hari. Itulah. Om, Ya. nggak kenal sama Ipul kah? Oh, ntar Bapak Ibu ya. Oh. Sekian dulu ya. Ya. Ipul. Iya.